Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Ibu hadirin webinar Kupas Tuntas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Senang sekali perkenalkan saya Agatha Dea yang akan memandu webinar pada kesempatan siang hari ini. Di dalam webinar kali ini tentang UU HPP, Bapak Ibu, berbicara tentang peraturan perpajakan yang berlaku khususnya di undang-undang terbaru ini, ada beberapa perubahan yang diatur dengan tujuan untuk kemudahan administrasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk semua hadirin selama webinar ini berlangsung. Tata tertib webinar Kupas Tuntas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada di posisi mute. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan headset, hands-free, earphone, atau semacamnya agar suara lebih optimal. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya-jawab melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Yang keempat, ketika menulis pertanyaan, ketik nama, instansi, dan pertanyaannya. Pertanyaan akan dimoderasi lebih lanjut oleh MC. Yang kelima, peserta dapat mengunduh materi webinar di website www.enforcea.com. Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah Bapak Iwayan Sudiarta selaku Manager Partner and Founder Enforce Advisory Indonesia. Beliau memegang izin praktik konsultan pajak tingkat C, izin kuasa hukum di pengadilan pajak, dan juga International Certified Wealth Manager. Bapak Iwayan Sudiarta merupakan praktisi perpajakan yang memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan dengan berbagai posisi dan sudut pandang. Sebagai tax officer di DJP Kanwil khusus, menangani sektor khusus di bidang minyak dan gas, dan aktif sebagai konsultan pajak bagi perusahaan terdaftar, BUMN, dan perusahaan nasional lainnya. Secara rutin sebagai pembicara bagi private banking gathering dalam acara in-house training. Pengalaman penelitian dan kerjasama dengan institusi ternama. Di samping itu juga beliau hadir dalam media untuk memberikan opini perpajakan terutama pada masa tax amnesty. Sebelum berlanjut, saya akan menjelaskan sesi yang akan berlanjut pada webinar sore hari ini. Di sesi pertama, narasumber akan memaparkan materi, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan audiens melalui kolom chat sesuai format dan ketentuan. Kemudian akan dijabarkan secara langsung penjelasan oleh narasumber. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Iwayan Sudiarta selaku narasumber pada webinar hari ini. Untuk memaparkan materinya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Iwayan Sudiarta. Baik, terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, di akhir tahun ini ya mudah-mudahan semua belum liburan ya. Ya mungkin sudah liburan tapi ya tidak ada salahnya kita saling sharing, mendengarkan ya, update-update terbaru di bidang perpajakan yang akan nanti mulai berlaku di tahun 2022. Jadi kira-kira Bapak Ibu mungkin sudah bisa mempersiapkan apa saja yang berubah, apa yang harus dilakukan, ya, supaya nanti ketika tahun 2022 mulai sudah paling tidak mempunyai bayangan apa yang harus dilakukan. Kemudian kami mengucapkan terima kasih
kepada klien Enforce E yang mungkin hadir pada siang hari ini mengikuti webinar kami. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Kita maju bersama, berkat Bapak Ibu kami juga bisa melangkah lebih jauh. Semoga kerjasama kita bisa kita pertahankan untuk jangka waktu yang lama, dan kami juga berikhtiar untuk menyediakan layanan dan jasa yang semakin baik kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Ibu Bapak yang kebetulan belum menjadi klien Enforce E, belum menjadi pelanggan kami, ya mudah-mudahan ke depan mulai berpikir ya siapa tahu bisa beralih ya bergabung juga menjadi klien Enforce E. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu hari ini tanggal 22 Desember 2021 kepada ibu-ibu yang tangguh, perkasa ya, yang memiliki kasih sayang mulia tidak hanya kepada putra-putrinya tetapi juga kepada bapaknya ya. Ya, semoga semakin disayang oleh bapak-bapaknya ini ya. Jangan hanya pacaran cinta mati ya. Begitu kawin cintanya benar-benar mati. Hidupnya pada wanita lain lagi cintanya ya. Jangan sampai seperti itu ya Bapak-bapak ya. Mari kita hargai ibu-ibu ya. Semoga kasih sayang yang terjalin antara Bapak dan Ibu menjadi semakin erat ya di penghujung tahun ini. Semoga semakin bisa harmonis, semakin bahagia meskipun situasi masih pandemi. Ya, semoga tidak mengganggu kebahagiaan, keharmonisan Bapak Ibu semua. Baik, tanpa panjang lebar lagi saya akan langsung masuk ke materi. Ya, saya yakin ini pasti Bapak Ibu menunggu bagian program pengungkapan sukarela ya, yang kira-kira menjadi hot issue di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tapi sebelum ke sana ya, kita akan bahas juga nanti ke sana. Tapi sebelum ke sana kita akan bahas sedikit mengenai apa saja yang berubah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Karena cakupannya ini kan omnibus ya, jadi semua ketentuan diatur dalam satu paket undang-undang ya. Jadi yang diubah di sana ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), kemudian juga PPN ada di sana, pajak penghasilan juga diubah dengan pengenalan pajak baru yaitu pajak karbon ya. Nah, agenda kita hari ini tentu kita akan masuk ke perubahan yang terjadi mengenai KUP, kemudian juga pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ya, kemudian PPS, program pengungkapan sukarela, yang sering disebut dengan teks amnesti jilid 2 ya. Lalu ada pajak karbon dan terakhir cukai. Jadi kita mungkin beberapa akan skip-skip. Bapak Ibu saya kira sudah banyak mendengar update baik itu dari YouTube, teman-teman konsultan juga banyak yang sudah melakukan sosialisasi, bahkan Ibu Menteri Keuangan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Ya, jadi saya kira gambaran umum Bapak Ibu mungkin sudah paham, jadi kita akan fokuskan pada hal-hal yang kira-kira akan berdampak untuk pembukuan, untuk ya manajemen pajak di tahun 2022. Nah, kalau latar belakang saya singgung sedikit, mengapa pemerintah terus-menerus melakukan reformasi perpajakan. Kalau kita lihat 2 tahun ini kan Bapak Ibu mungkin sudah sadar ya, 2020 kita dihantam pandemi, 2021, tapi semenjak 2020 terus terjadi perubahan peraturan perpajakan yang dimulai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, Perpu 1 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, kemudian lanjut lagi ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, belum sempat ingat materi Undang-Undang Cipta Kerja, sudah terbit lagi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Begitu keluar harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang Cipta Kerjanya udah lupa lagi. Ya, jadi dalam waktu yang sedemikian singkat, ya terdapat berbagai macam perubahan ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ya di sana diubah adanya penurunan tarif PPh Badan dari 25% jadi 22%. Bahkan di sana juga diatur penurunan sampai 20% mulai tahun 2022. Lalu pengenalan pajak atas transaksi elektronik diatur juga yang diimplementasikan dengan pemungutan PPN ya atas platform dari luar negeri. Nah, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ya, diperkenalkan juga kemudahan-kemudahan insentif yang jauh lebih masif dibanding dengan Perpu 1 2020. Di antaranya yang paling signifikan mungkin adalah ya pengecualian dividen sebagai objek PPh sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
Kemudian juga ada perubahan dari sisi PPN, ya boleh mengkreditkan faktur pajak masukan sebelum dilakukan PKP dan segala macam, kemudian penurunan sanksi ya. Nah, terakhir sekarang yang masih hangat baru terbit di akhir November kemarin adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di sini juga akan mengubah beberapa ketentuan peraturan yang sudah ada ya. Nah, dan mengapa pemerintah terus melakukan perubahan? Jadi kita lihat kalau misalnya dulu ya memang ada urgensi pemerintah di samping ya masalah penerimaan, tentu ada sisi ya keadilan, sisi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian. Kalau Adam Smith dulu menyatakan bahwa teks itu adalah memiliki dua fungsi, budgeter, fungsi penerimaan, dan reguleran, fungsi mengatur. Maka kalau kita potret dengan situasi saat ini, jadi bisa saya sampaikan ya, teks sekarang mungkin kita lebih fokus dari sisi strategi dan equity ya, keadilan. Strategi termasuk diantaranya adalah budgeter dan reguleran ya, bagaimana strategi pajak ini digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara. Lalu bagaimana pajak juga bisa digunakan sebagai strategi untuk mengatur perilaku masyarakat. Misalnya cukai. Jadi cukai sebenarnya titik beratnya bukan pada fungsi penerimaan, tetapi pada fungsi mengatur perilaku masyarakat. Dengan mengenakan cukai yang tinggi pada rokok misalnya, pemerintah berharap bisa menekan konsumsi rokok. Ya, mending dibuat beli beras dibanding buat beli rokok ya. Kalau kata Ibu Sri Mulyani kan perokok ini sudah membebani APBN sekitar 15 triliun ya, besar juga ya. Samping membebani APBN ya termasuk juga membebani keuangan pribadi ya. Jangan sampai anak nggak sekolah gara-gara kecanduan merokok. Nah, mengapa reformasi perpajakan itu penting? Ya kita melihat ke depan dengan perkembangan situasi ekonomi, kemudian juga dengan perkembangan teknologi. Kalau tidak disesuaikan, kita tidak antisipasi, maka pemerintah akan ketinggalan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi yang terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang, baik dari sisi ekonomi, perubahan model bisnis, perubahan pola hidup masyarakat, kemudian juga dari sisi teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka menghasilkan kebijakan pajak yang lebih presisi, lebih akurat. Jadi orang bisa membayar pajak sesuai dengan apa yang seharusnya, ya, sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Insentif dinikmati oleh orang-orang yang memang memerlukan. Jangan sampai insentif dinikmati oleh kalangan mampu yang sebenarnya harus berkontribusi lebih. Ya, tujuannya adalah itu tadi menghasilkan precision tax policy. Nah, kalau kita lihat dari sisi strategi ya, reformasi pajak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan tax ratio juga. Kalau kita lihat tax ratio Indonesia jauh sekali masih di bawah ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia ya. Kita masih jauh kalau dibandingkan dengan Asia Pasifik 21% tax ratio, kita masih 11,6% di tahun 2019. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan negara-negara maju di OECD misalnya. Nah, kita lihat yang terakhir, maka reformasi perpajakan terus dilakukan, baik itu reformasi kebijakan maupun reformasi administrasi dan juga reformasi kelembagaan. Jadi sekarang juga DJP sedang mempersiapkan yang namanya Cortex ya. Jadi bersiap sehingga 2023-2024 diharapkan sudah siap, semua data akan bisa diolah, dikumpulkan, apalagi dengan sekarang sudah ada IOI, Automatic Exchange of Information, semua data bisa dikumpulkan, diolah. Jadi akan ketahuan siapa yang seharusnya membayar pajak lebih, ya, tapi belum membayar pajak, nah semua akan ketahuan. Sekarang pun sebenarnya Bapak Ibu kan sudah merasakan bahwa DJP sudah melakukan perubahan, jadi banyak yang sudah diterbitkan SP2DK misalnya kan. Nah, itu harus diklarifikasi, benar nggak? Ya, meskipun tidak semua SP2DK akurat misalnya, tapi paling tidak kan Bapak Ibu ya sebagai wajib pajak perlu mengklarifikasi bahwa apa yang dimintakan penjelasan oleh petugas pajak ya tidak seluruhnya benar. Kita punya alasan atau punya penjelasan yang menguatkan. Nah, baik, kita langsung saja ke Undang-Undang HPP. Jadi
Apa saja yang diubah? Jadi Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku sejak diundangkan, kemudian juga Undang-Undang PPH berlaku mulai tahun pajak 2022, pajak karbon itu mulai 1 April 2022, kemudian Undang-Undang PPN ya, yang terkait ketentuan PPN berlaku mulai 1 April 2022, ya, ini terutama mengenai tarif ya, karena inti dari perubahan Undang-Undang PPN di Undang-Undang APP kan sebelumnya tarifnya yang naik jadi 11%. Kemudian program pengungkapan sukarela ini yang disebut dengan Tax Amnesty Jilid 2, jadi dikasih waktu 6 bulan, 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Kemudian Undang-Undang Cukai juga berlaku sejak diundangkan. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi ada beberapa hal yang direvisi, ditambahkan maupun mungkin diperjelas ya di dalam Undang-Undang HPP. Nah, ini yang populer yang pertama ini ya. Itu NIK sebagai NPWP. Nah, ini yang jadi hot issue. Jadi sudah sering juga dijelaskan. Saya kira mungkin tidak terlalu banyak lagi menjelaskan ini. Tapi yang penting diantisipasi oleh Bapak Ibu sebagai wajib pajak adalah bahwa ya, penggunaan NIK ini ya, nanti dengan adanya Cortex System akan memudahkan data ya, data belanja, kemudian juga data penghasilan, data aset ya, akan memudahkan DJP untuk mengetahui ya semua hal mengenai Bapak Ibu. Jadi ya semua yang menyangkut Bapak Ibu akan ketahuan ya, karena NIK dipakai sebagai NPWP. Jadi semua data terkumpul lewat NIK yang bersangkutan. Kemudian juga diatur juga perubahan mengenai batas waktu pengungkapan ya, ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan. Kemudian besaran sanksi, nah ini sekarang diturunkan tidak lagi besar ya, ini mungkin mencerminkan ya supaya lebih adil ya, jadi pemerintah memberikan keringanan sanksi ya, apabila misalnya dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya kurang bayar atas kondisi tertentu. Kemudian juga ada kerjasama ya, bantuan penagihan pajak antar negara, kemudian besaran sanksi ketika mengajukan keberatan, kemudian banding dan PK. Kemudian juga ada prosedur penegasan mengenai prosedur MAP, Mutual Agreement Procedure, prosedur persetujuan bersama jika terjadi konflik mengenai P3B. Kemudian juga pengaturan lebih lanjut mengenai kuasa wajib pajak. Kemudian penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPH, PPN, dan pajak transaksi elektronik. Dan terakhir adalah mengenai yang mungkin perlu kita pahami juga mengenai tindak pidana perpajakan. Jadi ada beberapa penegasan yang harus kita pahami terkait dengan pelaksanaan ya pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan. Nah, kalau NIK tadi saya sudah jelaskan, saya tidak yang lebar, tapi yang penting Bapak Ibu harus sudah mulai aware bahwa ke depan sudah tidak zamannya lagi untuk istilahnya sembunyi-sembunyi, karena mungkin saja dulu ya, bisa jadi situasinya memungkinkan sehingga orang tidak mau punya NPWP ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, ketika NIK dipakai sebagai NPWP, ketahuan misalnya penghasilannya sudah di atas PTKP ya, maka otomatis akan menjadi wajib pajak. Jadi harus bayar pajak. Tapi bukan berarti setiap yang punya NIK itu adalah wajib pajak, yang berbeda ya, itu hal yang berbeda dan sudah sering juga dijelaskan bahwa tidak secara serta-merta, tidak secara otomatis setiap yang punya NIK itu harus membayar pajak. Nah, ada sedikit revisi di pasal 8 ayat 4 mengenai pengungkapan ketidakbenaran SPT dengan laporan tersendiri. Nah, kalau dulu perbedaannya hanya sedikit sebenarnya. Kalau dulu ya ketika kita diperiksa ya kita masih diberikan kesempatan untuk membetulkan ya bukan membetulkan ya mengungkapkan adanya ketidakbenaran pada SPT kita ya melalui mekanisme pasal 8 ayat 4. Nah, kalau dulu pengungkapan itu boleh sampai dengan terbitnya ya sebelum terbitnya SKP ya. Tapi dengan Undang-Undang HPP ya, sekarang waktunya menjadi dipersempit sampai dengan sebelum terbitkannya SPAP. Jadi ketika kita mau mengungkapkan ketidakbenaran, tapi sudah terbit SPAP, ya itu sudah tidak boleh lagi. Waktunya dipersempit sekarang. Jadi harus sebelum SPAP. Jadi Bapak Ibu yang sedang diperiksa saat ini, ya, jangan lupa Bapak Ibu masih punya fasilitas pasal 8 ayat 4 kalau memandang ada ketidakbenaran. Ya.
ketidakbenaran ini bisa jadi mungkin mengakibatkan kurang bayar, bisa mengakibatkan lebih bayar, ya, bisa mengakibatkan biaya bertambah dan segala macam, ya, apa saja yang menurut kita ada kehilapan atau kekeliruan dalam pelaporan SPT. Tapi kita sudah tidak bisa membetulkan lagi karena sudah diperiksa, ya kan? Tapi kita masih punya pasal 8 ayat 4, jadi kita betulkan saja melalui pengungkapan, ya. Tapi harus kita sampaikan sebelum SPAP terbit. Kemudian di pasal 14 ayat 1 ada penegasan bahwa ya ketika Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menunda atau mengangsur jumlah kurang bayar PPh pasal 29, tapi pada saatnya tiba juga tidak dibayar, ya, jadi uang prestasi, ya, nggak dibayar. Nah, akan ada sanksi bunga di sana. Nah, terkait dengan sanksi sekarang, ya. Sanksi pasal 13 ayat 3, besaran sanksi pada saat pemeriksaan, ya. Nah, diatur di sana kalau, ya, pemeriksaan ini kan bisa dilakukan apabila misalnya Bapak Ibu tidak menyampaikan SPT ketika sudah ditegur, tidak juga menyampaikan SPT tahunan. Nah, itu bisa diperiksa. Kemudian kondisinya apabila terjadi pemeriksaan PPN diketahui ternyata lebih bayar tidak harus dikompensasikan karena hasilnya kurang bayar, atau Bapak Ibu menggunakan 0% ternyata harusnya tidak 0% tarifnya. Kemudian kondisi yang lainnya misalnya Bapak Ibu yang wajib melakukan pembukuan tapi tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan pasal 27, ya. 27 28. Jadi Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya hasilnya kurang bayar, ya tadi sanksinya adalah, ya, kalau dulu kalau PPh, ya, pajak penghasilan, sanksinya 50% untuk kondisi-kondisi yang tadi, ya, 50%, ya. Ada kenaikan 50%. Nah, ini kan cukup berat, ya. Kemudian kalau misalnya kurang bayarnya adalah PPh yang kurang dipotong, itu sanksinya 100%. Kalau PPh output sanksinya 100%. Kalau PPN sanksinya juga 100%. Nah, sekarang diberikan keringanan. Ya. Nah, atas PPh misalnya kalau Bapak Ibu tadi, ya, misalnya sudah menyampaikan SPT, sudah ditegur tapi tidak menyampaikan SPT, ya, maka sanksinya sekarang adalah, ya, bunga per bulan, ya, tapi ditambah aflip, jadi lebih ringan. Bunga per bulan sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan ditambah aflip 20%, maksimal 24 bulan. Jadi cukup, ya, paling tidak lebih rendah dibanding 50%, tidak akan sampai 50%, ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk PPh yang kurang dipotong, jadi Bapak Ibu seharusnya memotong tapi kurang memotong, ya. Seharusnya memotong PPh 23 misalnya, tapi kurang potong. Nah, kalau dulu sanksinya adalah 100%. Sekarang sanksinya, ya, sesuai dengan suku bunga per bulan ditambah aplikator, ya, premium sebesar 20% juga. Lalu bagaimana sanksinya yang PPN tadi yang seharusnya tidak dikompensasikan kelebihannya? Nah, kalau dulu sanksinya 100%, sekarang diturunkan jadi 75%. Jadi dianggap cukup lebih meringankan bagi wajib pajak. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu, ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu, ya, mungkin ada wajib pajak yang jahil, ya. Ada PPh yang sudah dipotong dari karyawan, kemudian ada PPh yang sudah dipungut misalnya pasal 22, ya, dari pengepul misalnya, ya. Kemudian ada yang dipotong jasa PPh 23, ya, tapi bandel, uang yang dipotong dianggap milik sendiri, nggak disetorkan ke kas negara. Nah, itu juga salah. Nah, ketika ditemukan, ya, terbitkan SKP, ya. Kalau dulu sanksinya 100%, sekarang sudah 75%. Lalu misalnya, ya, Bapak Ibu ketika diterbitkan SKP, hasil pemeriksaan merasa keberatan karena, ya, menganggap hasil SKP-nya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa keberatan. Nah, berapa sanksinya? Kalau misalnya ada pajak kurang bayar yang belum dibayar saat mengajukan keberatan, ya, maka ketika nanti keberatannya ditolak, sanksinya sekarang adalah 30%. Ya. Kalau dulu kan 50%. 50% cukup berat, ya, Bapak Ibu. Apalagi misalnya nilainya puluhan M misalnya SKP-nya kan, atau ratusan M, gitu. 50% berat.
30% juga sebenarnya kan masih berat. Kalau bisa ya tanpa sanksi ya, karena kan ya dalam proses mencari keadilan gitu ya Bapak Ibu. Tapi inilah yang namanya istilahnya ya mungkin win-win solution dari pemerintah ya, tetap ada sanksinya, tetapi tidak harus sebesar 50%, jadi hanya 30%. Nah, ketika keberatan juga belum puas hasilnya, Bapak Ibu mengajukan banding, ya ketika bandingnya ditolak atau dikalahkan, maka tetap ada sanksi. Kalau dulu 100%, sekarang 60%. Demikian juga ketika mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kalau dulu 100% sanksinya, sekarang 60% kalau kalah ya. Dengan catatan sekali lagi, apabila jumlah kurang bayarnya belum dibayar ya saat mengajukan keberatan. Kalau sudah dibayar saat mengajukan keberatan, ya berarti tidak masalah, nggak akan kena sanksi apabila kalah ya, karena semua sudah dilunasi. Nanti kalau misalnya keputusan keberatan, kemudian putusan banding atau putusan peninjauan kembali mengabulkan permohonan Bapak Ibu, tentu yang sudah dibayar akan dikembalikan. Nah, bagaimana kalau dibayar pas pada saat pengajuan banding? Tetap undang-undangnya menyatakan pembayaran harus dilakukan sebelum mengajukan keberatan. Jadi kalau membayar setelah banding, ya tentu saja juga masih subjek untuk sanksi, kena sanksi 60% ya, apabila kalah di banding atau PK. Ini sedikit mengenai kerjasama perpajakan internasional. Jadi pemerintah di pasal 20A mengenalkan ya asistensi penagihan pajak global, ini juga berlaku resiprokal, jadi timbal balik. Ya, kita membantu negara lain, negara mitra, ya negara mitra membantu kita dalam penagihan pajak. Jadi misalnya katakanlah ada orang pribadi yang asetnya di luar negeri, kemudian diketahui dikenakan SKP, tidak bisa menagih karena ya batas-batas yurisdiksi, maka pasal 20A ini memberikan jembatan bagi pemerintah untuk meminta bantuan negara asing ya, untuk menagih pajak atas wajib pajak yang dikenakan SKP tadi. Kemudian diatur juga mengenai prosedur MAP, ya, Mutual Agreement Procedure. Ini mungkin menjelaskan bahwa MAP tetap bisa dilakukan meskipun wajib pajak mengajukan keberatan. Jadi bisa berbarengan mengajukan prosedur MAP ya, ketika mengajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali. Lalu nanti gimana solusinya? Ya, ketika misalnya putusan banding sudah diterbitkan, ya, maka itu akan menjadi posisi Dirjen Pajak dalam melakukan perundingan MAP. Kalau case-nya sama, berarti bisa dihentikan karena sudah diputus oleh pengadilan. Kalau case-nya berbeda, maka MAP bisa diteruskan. Nah, hasil MAP tadi itu bisa dijadikan dasar untuk penagihan maupun pengembalian pajak. Ya. Kalau misalnya kita kurang bayar, berarti itu sebagai dasar penagihan. Kalau kelebihan sebagai dasar pengembalian. Nah, Undang-Undang HPP juga sekarang mengubah sedikit mengenai kuasa wajib pajak, ya, terutama yang menegaskan siapa pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa bagi wajib pajak. Jadi sebenarnya di sini diberikan pengertian yang inklusif, ya, jadi tidak, kuasa pajak ini tidak harus konsultan pajak. Ya, tapi kuasa wajib pajak ini bisa siapapun ya, sepanjang ada syaratnya, harus mempunyai kompetensi tertentu dalam bidang perpajakan. Nah, kompetensi tertentunya ini apa? Itu yang harus nanti dijelaskan oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk lebih lanjut. Nah, persyaratan tersebut tidak berlaku apabila kuasa wajib pajak ini adalah dari keluarga, suami, istri, maupun keluarga saudara atau semenda sampai 2 derajat. Kemudian ada penegasan juga mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Nah, kita lihat perkembangan sekarang, di mana transaksi sudah mulai banyak beralih ke digital ya Bapak Ibu. Ya, semua sudah jualan lewat online, ya, lewat marketplace, kemudian lewat IG, lewat Instagram, Facebook, ya, bahkan juga mungkin toko-toko online, Shopify, segala macam ya. Nah, ini kan sebenarnya perlakuan pajaknya, pajak dari sisi pajak penghasilan kan seharusnya sama, ya, baik yang offline maupun yang online, ya, semua harus membayar pajak apabila memiliki penghasilan sudah di atas PTKP. Ya. Tapi ada persepsi bahwa yang jualan online itu tidak kena pajak. Nah, ini yang salah sebenarnya kan. Makanya
pemerintah ya bisa saja ke depan mungkin menunjuk ya, pelaksana yang memfasilitasi terjadinya transaksi online yang punya platform misalnya ditunjuk sebagai pemungut PPh, sebagai pemungut PPN misalnya. Sehingga memudahkan pemerintah untuk memungut pajak dari para penjual, para merchant yang jualan online. Nah, terakhir dari sisi KUP kita bahas sedikit mengenai tindak pidana perpajakan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah paham, jadi dalam hukum perpajakan ya law enforcement-nya kan bisa dua. Pertama dari sisi administrasi. Ya. Sisi administrasi ya SP2DK itu adalah permulaan ya untuk memastikan bahwa apa yang dibayar oleh wajib pajak sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau masih ada diskrepensi, masih ada gap, kemudian juga ada data, ya, Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan secara administrasi. Kalau kita misalnya tidak setuju dengan hasilnya SKP, kita bisa ya, melakukan sengketa melalui keberatan, kemudian pengadilan pajak sampai MA. Ya. Nah, apabila ada utang pajak dari hasil SKP, STP, tentu akan dilakukan penagihan aktif. Kalau kita tidak membayar, maka bisa diblokir rekeningnya, bisa disita. Lalu juga kalau masih bandel, ya bisa digisling, ya, sita badan. Kemudian yang alternatif yang kedua adalah apabila memang ada indikasi tindak pidana, ini bukan lagi administrasi, tapi ada IDLP, ya, ada informasi data laporan ataupun pengaduan yang mengindikasikan misalnya wajib pajak ada indikasi pidana perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak, petugas pajak bisa melakukan penegakan hukum pidana yang diawali dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan ya kalau di kepolisian. Kemudian kalau terbukti ada indikasi pidana bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, lalu penuntutan, sidang, vonis pidana kalau bersalah. Ya. Tapi perlu dipahami juga bahwa undang-undang pajak ini kan sebenarnya bukan bersifat memidanakan orang. Jadi pidana itu adalah ultimum remedium, jadi tindakan akhir. Ya. Tetap fungsinya adalah untuk ya, menagih, untuk mengumpulkan penerimaan negara. Jadi sebisa mungkin harus diupayakan ya supaya penerimaan negara ini bisa maksimal untuk dikumpulkan. Nah, berangkat dari semangat itu, maka Undang-Undang HPP melakukan sedikit penyesuaian. Ya. Kalau dulu misalnya ketika sudah naik ke pengadilan kan sudah tidak mungkin lagi melakukan pembayaran ya atau pemulihan kerugian negara, maka akan tetap dihukum kalau bersalah melalui pidana denda dan pidana penjara. Nah, kalau sekarang, meskipun sudah sampai pada tahap persidangan, ya wajib pajak tetap diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian kepada pendapatan negara. Jadi melakukan pembayaran ya kerugiannya, tapi harus disertai dengan ya, tambahan sanksi. Sanksinya berapa? Ya, kalau pidana kealpaan pasal 38 ya, 38 Undang-Undang KUP itu karena alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar, maka harus membayar jumlah pokok beserta sanksi 1 kali pajak yang kurang dibayar, jadi 100% ya. Nah, kalau pidana pajak bersifat kesengajaan, ini pasal 39 ya, pasal 39 ya, baik A, B, C, D, E, F segala macam ya, itu juga ya, sifatnya sengaja, jadi sengaja tidak menyampaikan SPT, ya, sengaja menyampaikan SPT isinya tidak benar, sengaja menyampaikan misalnya dokumen palsu, ya, biaya fiktif misalnya, ya, atau yang ya palsu seolah-olah benar gitu kan, ya itu dikenakan sanksi 3 kali jumlah pajak yang harus dibayar, jadi harus bayar 4 kali jadinya. Nah, lalu ada pasal 39A, nah, ini TBTS ya, transaksi penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. TBTS juga penggunaan bukti potong fiktif. Jadi sebenarnya tidak ada kredit pajak bukti potong itu, tapi dibuat-buat supaya ada kredit pajak. Nah, ini bisa dihentikan pidananya, ya. Asalkan membayar pokok pajak plus sanksi ya, 4 kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Jadi harus bayar 5 kali. Nah, meskipun ini sudah maju ke persidangan, ya,
ketika di sana sudah dibayar, ketika saat sidang sudah dibayar pokok dan sanksinya ini, ya, maka ini jadi pertimbangan hakim untuk memutus tanpa penjatuhan pidana penjara. Ya. Diputus, tetap bersalah, sudah dibayar, tidak perlu di penjara. Jadi yang negara juga mendapat akhirnya pemulihan kerugian negara dari pembayaran pajak yang kurang dibayar ya oleh wajib pajak tersebut. Nah, ketika belum masuk persidangan juga pada tahap penyidikan, wajib pajak juga sama. Boleh melakukan pembayaran ya, pemulihan pada kerugian negara ya, dengan kondisi yang sama ya dengan yang apabila sudah masuk ke persidangan 44B ini. Jadi tetap harus membayar kalau misalnya pidana alpa pasal 38 adalah 1 kali sanksi, kemudian pasal 39 kesengajaan 3 kali sanksi, kemudian TBTS ya, dan juga bukti potong fiktif itu 4 kali sanksi. Jadi tetap boleh ya melunasi ya, kerugian negara. Nah, kalau misalnya masih pada tahap pemeriksaan bukti permulaan juga Bapak Ibu tetap diberikan kesempatan yang menggunakan pasal 8 ayat 3. Jadi melakukan pengungkapan ketidakbenaran sehingga tidak perlu harus dilanjutkan ke tindakan penyidikan. Dan jangan lupa Undang-Undang HPP juga sekarang menjelaskan, menegaskan bahwa penyidik memiliki ya, kewenangan tambahan ya. Kalau dulu kan ya boleh menyita dokumen ya, menyita data ya apa yang ditemukan ketika melakukan pemeriksaan di lapangan ya. Nah, sekarang dengan Undang-Undang HPP penyidik ya boleh melakukan pemblokiran atas harta kekayaan tersangka. Nah, ini tambahan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik di Undang-Undang HPP. Kemudian juga terdakwa bisa diadili meskipun tidak hadir ya, jadi in absentia, jadi bisa diadili meskipun tanpa kehadiran dari terdakwa yang bersangkutan. Jadi itu poin-poin perubahan yang ada di Undang-Undang HPP mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang paling berkesan mungkin turunnya sanksi ya Bapak Ibu ya. Lumayan dari 100% tadi kan dapat ya, kalau keberatan kan dari 50% jadi 30% ya. Kalau banding dari 100% jadi 60%. Meskipun masih berat ya. Oke, next kita lanjut ke pajak penghasilan. Apa saja yang diubah di sana ya mungkin saya tidak akan bahas semua, mungkin yang penting saja ya yang kira-kira perlu Bapak Ibu perhatikan lebih jauh ya. Pertama dari sisi penghasilan ya. Penghasilan ada perubahan di Undang-Undang HPP bahwa natura dan kenikmatan ya sekarang merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi siapa yang menerima natura atau kenikmatan ya itu akan menjadi objek pajak. Saya misalnya dari perusahaan dikasih mobil. Mobil itu sekarang menjadi objek pajak bagi saya, harus dipotong PPh pasal 21. Ya, kenikmatan juga ya fasilitas, kenikmatan ini fasilitas ya. Misalnya ya fasilitas kesehatan ya. Rumah sakit ya, meskipun fasilitas dibayarkan langsung ke rumah sakit, ya, sekarang itu dikenakan PPh jadi objek pajak, saya harus dipotong PPh pasal 21. Pokoknya sekarang yang nikmat-nikmat juga kena pajak ya. Jadi kalau Bapak Ibu nikmat ya, harus bayar pajak. Nah, ini mungkin harus jadi persiapan Bapak Ibu yang mungkin ya sudah punya program sebelumnya, ya ada car ownership program, ada mungkin program kepemilikan rumah murah segala macam ya, atau program misalnya memberikan fasilitas apartemen atau perumahan kepada karyawan asing segala macam. Nah itu silakan mulai dipikirkan tahun depan ya mulai berlaku ya, natura kenikmatan itu akan dikenakan pajak menjadi objek PPh pasal 21. Lalu pertanyaannya apakah semua natura dan kenikmatan Pak boleh apa menjadi objek pajak ya. Nah, undang-undang mengatakan ya, tidak semuanya memang ya kan. Ini kan targetnya sebenarnya adalah pemberian tunjangan, pemberian fasilitas, pemberian natura kepada pegawai-pegawai atau karyawan dengan level senior atau level manajemen ke atas ya. Di mana dianggap ya pemberian fasilitasnya sangat masif ya, berlebihan dan bahkan mungkin mahal.
Nah, kalau itu dikenakan PPh 21, ya tentu tarifnya kan lebih besar dong dibanding PPh badan, ya kan. Kalau kena 21 kan 30%, sekarang bahkan bisa 35%. Kalau PPh badan hanya kena 22%, ya kan. Kan di sana kalau dulu kan non taxable, non deductible, ya. Nah, dianggap ini sebagai salah satu tax avoidance. Jadi yang seharusnya diberikan dalam bentuk cash oleh perusahaan diberikan dalam bentuk natura kenikmatan. Sehingga cukup hanya kena 22%, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat, ya, kalau modelnya tax avoidance mungkin hanya berlaku ketika pajak penghasilannya ditanggung oleh perusahaan, jadi di gross up kan, jadi ya karyawannya ya nggak membayar pajak, nggak bayar PPh 21, jadi yang bayar PPh 21-nya adalah perusahaan yang mempekerjakan, ya. Kalau memang case-nya adalah gross up, ya mungkin ini akan berpengaruh memang, ya kan, karena bisa shifting daripada harus kena bayar 21 kan mendingan harus bayar di PPh badan 22%. Nah, tapi undang-undang juga memberikan pengecualian. Tidak semua natura dan kenikmatan menjadi objek pajak, menjadi objek PPh 21. Misalnya penyediaan makan minum untuk seluruh pegawai. Nah, ini juga sama dengan sebelumnya, jadi diperkenankan sebagai biaya yang bisa dikurangkan, tapi juga bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Kemudian natura di daerah tertentu misalnya, ya. Dulu kita yang namakan natura di daerah terpencil ini juga masih boleh fasilitasnya. Kemudian natura karena keharusan pekerjaan. Ya, natura karena ya yang berasal dari APBN atau APBD, ya, atau dana desa. Nah, ini pemerintah kalau misalnya mengeluarkan natura yang sumbernya APBN APBD itu boleh, ya bukan merupakan penghasilan, ya tapi boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan, deductible. Kemudian yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini yang kita harus tunggu nanti peraturan pemerintah atau PMK yang mengatakan ya jenis-jenis natura apa saja yang masih diperbolehkan untuk dikurangkan tapi bukan merupakan objek PPh pasal 21. Nah, kalau di satu sisi menjadi objek pajak penghasilan yang menjadi penghasilan buat karyawan, lalu bagaimana dengan perusahaan, ya? Ya, tentu perusahaan di sini kan boleh mengurangkan, ya. Perusahaan boleh mengurangkan, jadi sifatnya adalah deductible. Jadi perusahaan yang membayarkan natura atau kenikmatan tersebut boleh mengurangkan dari penghasilan bruto. Ya. Jadi sifatnya deductible. Nah, saya kira mungkin ini nanti Bapak Ibu harus dipersiapkan, ya. Kalau yang jelas gede-gede mungkin lebih mudah, ya, misalnya kalau memberikan ya fasilitas mobil kan kelihatan barangnya gelondongan satu, ya, kepada satu karyawan yang bersangkutan, misalnya harganya ya katakanlah kalau fasilitas itu modelnya apakah sewa atau dikasih mobil, ya. Kalau sewa mungkin ya yang lebih kan harga sewa per bulan bisa dihitung. Ya, agak lebih rumit misalnya kalau ada ya fasilitas untuk outing, ya voucher, kemudian juga outing juga buat karyawan divisi. Nah, itu kan kenikmatan kan, nikmat kan, nah, itu harus dipajaki juga, kena pajak. Kalau kita lihat dari ketentuan undang-undang ini, ya. Nah, gimana cara mengalokasikannya per orang untuk menjadi bagian dari penghasilan masing-masing pegawai yang menerima fasilitas atau kenikmatan tersebut. Ini yang mungkin menjadi agak lebih ribet. Yang mudah-mudahan nanti ya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini mengecualikan hal tersebut dari penghitungan PPh 21, ya, sehingga lebih mudah. Karena kalau tidak mungkin dari sisi administrasi dan pengalokasian akan memakan waktu lebih lama dibanding dengan mungkin pembayaran pajak itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita bahas mengenai penghasilan, sekarang dari sisi pengurang penghasilan bruto. Nah, apa saja yang bisa dikurangkan? Ya tetap tadi natura, ya. Natura bisa, karena dia adalah taxable sekarang, maka dia di perusahaan yang memberikan natura atau kenikmatan menjadi deductible. Nah, ada satu lagi mungkin yang signifikan, ya, pengurangan yang diberikan oleh undang-undang ini. Ini merupakan insentif bagi WP orang pribadi, ya. WP orang pribadi yang katakanlah melakukan usaha, ya, yang membayar pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018 0,5%. Jadi di Undang-Undang HPP ini wajib pajak orang pribadi pengusaha diberikan insentif, ya.
peredaran bruto, ya, penghasilan bruto sampai dengan 500 juta, itu merupakan penghasilan bruto yang tidak kena pajak. Ya, jadi selain PTKP, sekarang ada PBTKP, ya, penghasilan bruto tidak kena pajak. Jadi Bapak Ibu mungkin ya, yang bergerak di bidang usaha kecil, mikro, dan menengah, dengan omset 4,8 miliar setahun maksimal, maka sampai dengan 500 juta itu tidak akan dikenakan pajak. Ini penting sekali diperhatikan, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya sebagai pengusaha UMKM, tentu ini fasilitas yang sangat bermanfaat. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah perusahaan yang memiliki mitra UMKM, ya ini mungkin jadi pertimbangan juga, apakah nanti model bentuknya apakah trading, ya, ataukah hanya commission saja, commission fee, ya, commission based business, ya. Jadi hanya komisinya saja, ya ini kan jadi pertimbangan dalam mengambil model bisnis ke depan. Kalau trading, ya berarti kan semua pembelian dianggap sebagai penjualan, nanti kan semua nilainya dikumpulkan total akan besar, ya, tidak hanya komisi yang diterima. Tapi kalau commission based tentu komisi, hanya berdasarkan komisi yang diterima. Nah, kalau saya kasih ilustrasi penghitungan ya seperti ini, katakanlah dari Januari sampai Desember, tiap bulan omsetnya adalah 100 juta, ya kalau ditotalkan 1,2, masih di bawah 4,8 M, jadi masih boleh pakai PP 23 2018 0,5%. Nah, kalau dulu Bapak Ibu harus membayar tiap bulan, ya kalau di total juta, ya jadi 1% dari 100 juta tiap bulan, ya. 500.000 kali 12, 6 juta. Nah, dengan adanya insentif di Undang-Undang HPP sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak, maka Bapak Ibu hanya akan membayar sebesar 3,5 juta. Jadi ada saving 2,5 juta dengan Undang-Undang HPP ini. Ya, ini untuk keberpihakan pemerintah kepada pengusaha kecil, ya. Nah, selanjutnya hal yang signifikan adalah mengenai perubahan tarif. Tarif BPA Badan, nah ini yang mungkin agak setback, ya. Jadi kalau dulu kita sebenarnya kan sudah diberikan penurunan sampai 20%, ya. Tapi sekarang penurunan tersebut tidak jadi, tetap nanti tarifnya mulai 2022 adalah 22%, ya. Jadi tarif BPA Badan tetap 22%, ya, tahun 2022 dan seterusnya. Kemudian dari sisi orang pribadi, ini juga ada insentif. Jadi kalau kemarin adalah layer pertama sampai dengan 50 juta, ya, kalau sekarang dinaikkan, ya, batasannya jadi 60 juta, kena 5%. Lumayan penghematan 10 juta, ya, 5%. 5% dari 10, ya, kurang lebih, ya. Di atasnya kan 15% dari 10, 1,5 juta. Lumayan hemat 1,5 juta, ya. Jadi lapisan tarif saat ini adalah sampai dengan 60 juta kena 5%, kemudian sampai dengan 250 juta kena 15%, 250 sampai dengan 500 juta kena 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar kena 30%. Nah, pemerintah menambahkan satu layer paling atas lagi. Di atas 5 miliar kena 35%. Jadi ini untuk mereka-mereka yang berpenghasilan sudah di atas 5 miliar, ya. Sekarang anak-anak muda juga penghasilannya sudah banyak di atas 5 miliar, ya, Bapak Ibu. Jadi YouTuber. Perubahan lainnya di Undang-Undang HPP adalah terkait dengan ketentuan penyusutan dan amortisasi. Jadi hanya mempertegas bahwa bangunan maupun aset lain, ya, atau entah itu tangible ataupun intangible yang memiliki masa manfaat di atas 20 tahun, ya, sekarang bisa disusutkan mengikuti aturan di pasal 11, 20 tahun maksimal, atau ikut masa manfaat yang sebenarnya. Entah itu 21 tahun, 22 tahun, ya, jadi diserahkan kepada wajib pajak. Kemudian juga pemerintah menegaskan kembali mengenai, ya, instrumen pencegahan penghindaran pajak. Jadi Menteri Keuangan dalam ini bisa melakukan pembatasan, ya, pembebanan biaya pinjaman. Jadi terkait ini dengan decapitalization segala macam, ya, supaya, ya, ada istilahnya upaya-upaya untuk menangkal adanya penghindaran pajak. Jadi saya kira mungkin itu kurang lebih perubahan yang ada, ya,
di Undang-Undang HPP terkait dengan ketentuan pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perubahan ketentuan pajak pertambahan nilai. Nah, mungkin dulu Bapak Ibu masih ingat heboh ya, sembako dikenakan PPN ya kan, sekolah pendidikan dikenakan PPN ya. Itu yang sempat dulu heboh ya. Nah, kita lihat hasilnya yang sudah terbit resmi di Undang-Undang HPP ya. Dari sisi objek memang ada pengecualian, tapi pengecualian ini sekarang sudah terbatas ya. Kalau dulu kan kalau jenis barang kita mengenal ada 4 jenis barang yang dikecualikan ya, atau tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Itu ya barang hasil pertambangan, hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian barang kebutuhan pokok. Kemudian makanan minuman yang disediakan di hotel, restoran, warung. Ya. Kemudian emas ya, emas batangan, uang dan surat berharga. Nah, kalau sekarang tinggal 2. Yang barang yang dikecualikan atau tidak dikenakan PPN ya tinggal makanan minuman yang disediakan di hotel atau warung ya karena sudah dipungut retribusi daerah, dipungut oleh pajak pembangunan 1. Kemudian juga ada uang, surat berharga. Nah, emas batangan pun sekarang hanya untuk cadangan devisa negara. Kalau emas untuk keperluan ya, bisnis, ya, keperluan membuat perhiasan, itu akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Demikian juga jasa, kalau dulu kita mengenal banyak jasa yang dikecualikan, yang masuk di kategori 4A. Ya, sekarang ya tinggal beberapa ya, yang diantaranya adalah jasa keagamaan masih dikecualikan atau tidak dikenai PPN. Kemudian jasa kesenian. Nah, jadi Bapak Ibu yang stres ini mungkin biar mudah ya, biar nggak terlalu mahal. Kalau misalnya stres perlu hiburan, perlu kesenian ya, tetap tidak bayar PPN. Basically ya karena sudah dikenakan pajak daerah ya Bapak Ibu. Bukan karena supaya lebih mudah mengakses hiburan ya, tapi karena sudah dikenakan pajak hiburan, pajak daerah. Demikian juga dengan ya hotel ya, kemudian makan minum ya di hotel segala macam ya. Kemudian jasa pemerintahan itu juga masih dikecualikan tidak dikenakan PPN. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi dari sisi objek pajak itu yang kira-kira ya sekarang terjadi perubahan ya. Jadi yang tadinya memang banyak pengecualian tidak dikenakan PPN sekarang hanya sedikit ya. Jadi tinggal beberapa ya ini pemerintah menganut sistem yang sifatnya broad base ya. Jadi pengenaan pajak secara luas. Ya, alasannya kemarin seperti yang kita dengar adalah untuk menciptakan rasa keadilan ya, yang lebih baik karena selama ini banyak fasilitas insentif PPN ataupun barang yang tidak dikenai PPN banyak dimanfaatkan oleh kalangan mampu. Sehingga sasaran untuk pemberian insentif ini menjadi bias, tidak jelas ya. Ya, kemudian ya hal yang paling fundamental mungkin dalam perubahan undang-undang PPN di HPP ini, administrasi peradaban perpajakan adalah mengenai tarif. Jadi nanti sejak 1 April 2022, tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11%. Ya. Nah, sampai dengan 31 Maret nanti tarifnya masih 10%, tapi 1 April 2022 tarifnya sudah menjadi 11%. Nanti di tahun 2025 akan dinaikkan jadi 12%. Perubahan yang lainnya saya kira mungkin dalam hal pengkreditan pajak masukan ya. Pengkreditan pajak masukan ya, jadi tetap masih ada nilai lain ya, DPP nilai lain, tapi nanti pajak masukannya boleh dikreditkan. Pemerintah juga sekarang mengenalkan mekanisme yang lebih mudah ya. Ya, yang lebih sederhana di mana ya, pemerintah mulai mengenalkan yang disebut dengan PPN final. Jadi membayar PPN dengan besaran tertentu. Jadi bukan 11% ya, bukan 10%, tapi besaran tertentu. Ya. Nah, jadi nanti kita akan menunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Ya. Karena pengusaha kena pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu atau melakukan kegiatan usaha tertentu
atau menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu, nanti akan diizinkan untuk memungut PPN dengan besaran tertentu. Ya, ini yang disebut dengan PPN final. Ya, kalau final berarti kan tidak ada lagi PM ya. Pajak masukannya sudah tidak bisa lagi dikreditkan, karena juga final. Jadi hanya membayar ya misalnya 1% atau 2% ya tanpa ada penghitungan mekanisme PKPM. Oke, saya kira perubahan ketentuan PPN mungkin yang pokok-pokok adalah yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya, teks amnesti jilid 2. Sebenarnya kita nanti akan punya sesi selanjutnya Bapak Ibu, jadi hari ini saya akan bahas mengenai kulit-kulitnya saja, nanti lebih dalam kita akan adakan sesi tersendiri. Saya yakin Bapak Ibu juga ingin tahu lebih jauh ya. Ya ini apakah sama dengan teks amnesti jilid 1, ya, fasilitasnya apa saja, nanti diperiksa apa enggak, ya, pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu muncul. Bagaimana kalau punya harta di 2015 tapi nggak ikut TA dan segala macam. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi, ya mudah-mudahan nanti ketika kita bahas lebih lanjut, peraturan pelaksananya sudah terbit ya, jadi lebih mudah Bapak Ibu memiliki informasi yang lebih komplit. Dengan informasi yang lebih komplit, ya lalu bisa melakukan ya hak dan kewajibannya dengan baik. Kadang-kadang tanpa informasi kita kan melihat wah risikonya terlalu tinggi nih karena kita tidak memiliki informasi atau informasinya terlalu berlebih jadi bingung ya. Mana yang diikuti? Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya paling tidak melihat dengan lebih jelas ya apa sih sebenarnya program pengungkapan sukarela ini. Jadi program pengungkapan sukarela ini sebenarnya kan ada dua skema ya, ada dua kebijakan. Kebijakan 1 dan kebijakan 2 ya. Ya, latar belakangnya ya saya tidak perlu panjang lebar ya Bapak Ibu. Latar belakangnya tentu wajib pajak diberikan kesempatan ya mumpung tadi pesiapnya korteksnya belum selesai ya. Sekarang diberikan waktu untuk mengungkapkan misalnya ya, hak dan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya belum dipenuhi, kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum dilunasi. Kalau nanti misalnya sudah berjalan, sudah ready pesiapnya, korteksnya, maka ya, kewajiban Bapak Ibu akan ketahuan dengan mudah. Ya. Nah, sebelum itu pemerintah ingin memberikan kesempatan untuk kita yang melakukan pengungkapan sukarela. Barangkali ada aset atau penghasilan yang mungkin belum dibayar pajaknya, nah sekarang lah kesempatannya untuk melakukan pelunasan atau settlement terlebih dahulu. Demikian juga misalnya ya, yang ikut TA kemarin ya, ikut TA 2016 ya. Jadi mungkin saja ada hal-hal yang ketinggalan, ada aset yang ketinggalan atau lupa dilaporkan, atau memang sengaja belum melaporkan sepenuhnya. Tapi dengan perjalanan waktu, lalu melihat ada persiapan korteks, kemudian juga ada IOI segala macam, kemudian juga dalam perjalanannya yang ikut TA ternyata ya tidak diapa-apakan ya, tidak diperiksa, kemudian ya meskipun ada yang ditanyakan ya misalnya ya akan lebih mudah lah penyelesaiannya dibanding dengan yang tidak ikut TA. Ternyata lebih aman yang ikut TA dibanding yang tidak ikut TA. Jadi ya perasaan-perasaan seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian melatar belakangi pemerintah ya akhirnya ya sudah pemerintah berikan lagi kesempatan untuk melakukan pengungkapan tapi terbatas hanya 6 bulan Januari sampai Juni 2022 ya. Jadi ada dua model kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 ini khusus untuk yang sudah ikut TA di 2016 atau awal 2017. Ya. Mungkin dulu ada yang belum dilaporkan, ya sekarang diberikan kesempatan untuk melaporkan kembali. Jadi kebijakan 1 ini khusus yang sudah ikut TA di 2016 atau awal 2017. Tarifnya berapa? Ya, kalau sekarang melakukan pengungkapan, ya tarifnya adalah 6, 8, 11. Ya. 11 kalau deklarasi luar negeri tanpa repatriasi. 8 ya, kalau repatriasi atau deklarasi aset dalam negeri. 6% repatriasi, kemudian investasi ya, dalam negeri. Demikian juga aset di dalam negeri yang diinvestasikan, yaitu tarifnya dapat paling murah 6%. Nah, pendekatan yang dilakukan tetap pendekatan balance sheet ya, jadi melihat dari sisi aset yang dimiliki sampai dengan akhir 2015. Ya. Jadi pendekatannya tetap balance sheet. Melihat aset sebagai proksi dari penghasilan.
Jadi bukan melihat penghasilannya ya. Meskipun sekarang namanya adalah pelunasan PPh final. Di program pengungkapan ini kan namanya PPh final ya Bapak Ibu ya, pelunasannya. Kalau dulu kan di tax amnesty kita tebusan ya. Kita membayar tebusan bukan membayar pajak, tapi sekarang kita membayar pajak PPh final dengan tarif tadi 6, 8 atau 11. Nah, lalu ada kebijakan kedua. Kebijakan kedua ini yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, ini khusus orang pribadi, badan nggak bisa. Khusus wajib pajak orang pribadi. Jadi yang memiliki aset, yang perolehannya dari tahun 2016 sampai tahun 2020, masih dimiliki di akhir tahun 2020, nah, ini diberikan kesempatan untuk melakukan pengungkapan secara sukarela. Tidak dikenakan sanksi, asalkan mengungkapkan dan membayar PPh final dengan tarifnya berapa ya? Ini tarifnya lebih besar dibanding kebijakan 1. Tarifnya adalah 12, 14, 18 ya. Jadi 18 kalau deklarasi luar negeri, kemudian 14 kalau repatriasi dan juga deklarasi dalam negeri, kemudian 12 kalau repatriasi dan investasi, kemudian yang deklarasi dalam negeri juga diinvestasikan. Itu dapat tarif paling murah 12%. Tidak dikenakan sanksi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang kurang dilaporkan penghasilannya, ya tetap melihatnya nanti di 2020 adalah aset. Jadi asetnya berapa, kemudian dicek di SPT-nya belum dilaporkan. Nah, ini yang menjadi subjek untuk pengungkapan sukarela. Ya, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk ya dimanfaatkan ya tentunya nanti dengan melihat informasi yang lebih lengkap. Lalu fasilitasnya apa? Ya, kebijakan 1 ya tentu kalau kebijakan 1 karena lanjutan dari TA ya bisa dibilang kan ini lanjutan dari TA. Kalau lanjutan dari tax amnesty maka fasilitasnya akan tetap sama, itu tidak diterbitkan SKP ya. Kemudian juga tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dikejar 200% kan. Jadi Bapak Ibu kalau ikut TA, ya, kalau sudah ikut TA, kapanpun misalnya ditemukan adanya aset tambahan yang belum dilaporkan di TA, maka akan diminta bayar 30% plus sanksi 200%. Jadi tinggal 10% asetnya. Kalau punya aset 100 juta, jadi 90 juta habis untuk bayar pajak, bayar sanksi TA ya. Sampai kapanpun tanpa batas waktu. Ya. Makanya kalau misalnya masih ada yang belum diungkapkan, mendingan mungkin ikut kebijakan TA, ya, kebijakan 1 ya, TA jilid 2 ya. Jadi bayar lagi 6, 8 atau 11 ya, untuk menghindari sanksi yang 200% tadi. Nah, lalu untuk kebijakan 2, fasilitasnya apa? Ya tetap Bapak Ibu kalau memang semua sudah dilaporkan ya, aset-aset yang dimiliki yang selama ini belum dilaporkan, semua sudah diungkapkan di surat pernyataan harta nantinya. Ya, tentu juga tidak akan dilakukan pemeriksaan, tidak akan diterbitkan SKP. Tapi ada pengecualiannya, kecuali ditemukan adanya harta tambahan ya. Ditemukan adanya harta lain yang belum dilaporkan. Nah, ini akan diterbitkan SKP. SKP bayar PPh pribadi 30% plus sanksi. Sanksinya adalah sanksi bunga per bulan ya. Sesuai dengan ketentuan KUP. Nah, itu risikonya apabila Bapak Ibu misalnya ya ikut kebijakan 2 tapi ya belum semua diungkapkan hartanya. Ketika ditemukan tetap bisa diterbitkan SKP. Kemudian data-data yang Bapak Ibu laporkan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan bukti permulaan misalnya ya. Jadi tetap dilindungi. Nah, sekarang hanya memang cakupan investasinya lebih terbatas. Kalau dulu di tax amnesty, cakupan investasinya kan luas sebenarnya. Mulai dari deposito, kemudian juga dari ya SBN, ya, surat utang negara, obligasi swasta, semua bisa. Bahkan sampai injeksi modal ke perusahaan sendiri pun dulu kan masih boleh. Tapi kalau sekarang di Undang-Undang KPP, program pengungkapan sukarela, instrumen investasinya sudah terbatas, hanya dibatasi pada SBN atau investasi untuk hilirisasi sumber daya alam ataupun energi terbarukan. Jadi terbatas ya Bapak Ibu.
Nah, kalau kecil-kecil misalnya yang diungkapkan, ya berarti pilihannya antara mau beli SBN. Nah, SBN pun kan kalau kita lihat di tentuannya kan kemungkinan kan nanti di pasar perdana kan ya. Nah, kalau beli di pasar perdana kan berarti ya kecil lah ya, nggak bisa beli di pasar sekunder ya. Berarti ya pilihannya investasi pada SBN atau ya hanya deklarasi saja bayar lebih mahal 2% ya. Jadi saya kira itu sekilas mengenai program pengungkapan sukarela. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail Bapak Ibu. Kita akan punya sesi tersendiri mengenai program pengungkapan sukarela ini nanti di bulan Januari ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar ya. Ya mudah-mudahan nanti peraturan pelaksanaan juga sudah keluar, jadi kita bisa menganalisisnya dengan lebih komplit ya. Nah, sedikit lagi di Undang-Undang HPP ya, mulai memperkenalkan pajak karbon. Ini bagian dari komitmen kita untuk melindungi bumi supaya tetap ya istilahnya awet buat generasi kita ya, tetap nyaman ya, jangan sampai kemudian pemanasan global ini semakin merajalela ya. Sekarang juga ada banyak berita kan glasier di kutub utara mencair segala macam yang dampaknya bisa luar biasa, nanti semua tenggelam ya. Nanti nggak ada lagi Jakarta tenggelam nanti kalau semuanya mencair. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Oleh karena itu negara-negara di dunia berkomitmen untuk mengurangi ya emisi gas rumah kaca ya. Jadi semua berlomba-lomba sekarang ya berkomitmen ya terpaksa ya harus dipaksakan supaya mengambil langkah yang jelas dan tegas untuk mengurangi emisi karbon ini. Nah, kita mulai mengenalkan pajak karbon. Baru nanti akan berlaku di April 2022. Yang pertama yang akan dikenakan pajak karbon adalah pembangkit listrik tenaga uap ya, jadi batu bara ya. Jadi PLTU batu bara nanti akan mulai dikenakan pajak karbon. Selanjutnya pemerintah juga akan berencana ya yang melakukan ya perdagangan karbon ya. Jadi di samping pajak karbon nanti juga ada perdagangan karbon. Jadi siapa yang memiliki emisi lebih rendah dari cap dari yang diharuskan ya bisa menjual karbonnya kepada orang lain yang emisinya melebihi dari cap. Jadi ada bursanya nanti, bursa pajak karbon. Ya, harganya yang sekarang ditetapkan adalah ya kalau pajak karbonnya sebesar Rp30 per kilogram ekuivalen karbon ya. Jadi, dan tentu nanti akan bisa meningkat ya sesuai dengan pergerakan ya harga karbon di dunia. Kalau terlalu rendah nanti kan orang bisa arbitras ya, jual karbon ke luar negeri, padahal di Indonesia kan masih memerlukan adanya perdagangan karbon. Nah, saya kira mungkin itu Bapak Ibu dari sisi pajak karbon. Selanjutnya yang diubah sedikit adalah mengenai cukai ya. Jadi pemerintah nanti bisa melakukan perluasan objek cukai, tentu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada wacana untuk mengenakan cukai plastik misalnya ya. Ya, ini bagian juga dari memelihara lingkungan supaya lebih sehat. Nah, saya kira ya, cukai-cukai lain seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya tujuannya memang untuk mengubah perilaku masyarakat, jangan sampai ya, perilaku tersebut merugikan dirinya sendiri maupun merugikan negara dan ya bumi pada umumnya ya. Jadi termasuk juga mungkin nanti ya bisa mengenakan cukai atas minuman berpemanis, ya bahkan di negara-negara lain sudah mengenakan cukai atas BBM supaya mengurangi konsumsi BBM beralih ke konsumsi yang lebih green ya, konsumsi energi yang lebih green. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa saling bertukar pikiran, berinteraksi dalam media tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu memiliki pertanyaan ya. Bapak Ibu bertanya ya saya menjawab ya. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak sulit-sulit ya. Jadi mudah dijawab ya. Baik, saya persilakan mungkin ke Mbak Dea, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwayan Sudiarta yang telah memaparkan materinya pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin, sekarang telah tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Bapak Wayan. Pertanyaan mengenai materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, dimulai dari pertanyaan pertama dari Bapak Dedi sebagai tax officer. Mau tanya, apakah warisan perlu diikutkan PPS?
Dipersilahkan Pak Wayan untuk menjawab langsung pertanyaan pertama dari Bapak Dedi. Ya, baik, Mbak Dea. Dari Pak Dedi ya, pertanyaannya apakah warisan perlu diikutkan PPS ya. Nah, warisan sebenarnya kalau kita lihat di pasal 4 ayat 3 kan sebenarnya bukan bukan objek pajak ya, tapi aset ya. Warisan bukan objek pajak, tapi tentu yang menerima warisan ini jadi aset ya kan. Nah, kalau misalnya ini tentu kan nanti berkaitan dengan si pewaris juga ya. Kalau ditelusuri apakah warisan ini dulunya sudah menjadi objek pajak, sudah membayar pajak, kan gitu ya. Ya kalau memang warisannya sudah membayar pajak dari yang mewariskan ya tentu tidak ya bukan 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 hal yang disembunyikan kan, bukan aset yang disembunyikan karena sudah clear dulu misalnya sudah ada di SPT ataupun sudah diikutkan TA lalu diwariskan ya berarti sekarang tidak perlu lagi diikutkan PPS ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu ya harusnya tidak perlu lagi ikut PPS karena sudah clear warisan ini bukan penghasilan yang menjadi objek pajak. Memang menjadi pertanyaan kalau misalnya ya kalau ditelusuri ya oke, saya dapat aset ini, rumah ini dari warisan. Siapa yang mewariskan? Bapak misalnya. Ya, Bapak dulu sudah ikut TA apa belum? Nah, sudah dilaporkan SPT apa belum? Ternyata belum lapor. Nah, sekarang dari sisi bapaknya yang mungkin harus mempertanggungjawabkan kan gitu jadinya. Ya, dari sisi bapaknya, nah, apakah bapaknya dulu sudah membayar penghasilan sesuai dengan yang seharusnya? Ya, kalau belum misalnya, nah ini harus dipertanyakan. Berarti ada aset yang diwariskan yang belum melakukan kewajiban yang sebagaimana mestinya. Ini yang harus diikutkan PPS saya kira di bapaknya ya. Karena dia memiliki aset. Ya. Kalau dia ikut TA misalnya tapi asetnya yang diwariskan ini belum dibayar pajaknya ya, belum ditebus ya berarti dia bisa ikut TA 1. Kalau dia perolehannya 2016 sampai 2020 ya, sekarang dilihat ya. Kalau misalnya masih dimiliki sampai 2020 kan ya katakanlah ya Mas 2020 baru diwariskan gitu kan ya. 2021 lah baru diwariskan. Ya. Nah, perlu dilihat di sana ternyata bapaknya ini dulu belum membayar ya, belum membayar maka harus diikutkan di PPS di bapaknya. Warisan itu kan juga sebagai subjek pajak jadinya. Warisan itu belum menyelesaikan kewajibannya. Nah, ini yang mungkin ya harus menjadi pertimbangan ya supaya clear yang memang harus diikutkan PPS. Tapi karena sifatnya warisan ya kalau tidak bisa ditelusuri bapaknya kan sudah meninggal kan gimana mau menelusuri kan agak susah juga ini sebenarnya kan ya kalau ditanyakan ya mana SPT bapaknya kalau warisannya sudah dilaporkan dulu atau sudah ikut TA ya, seperti yang tadi saya sampaikan kalau ada surat pernyataannya dulu atau surat keterangannya ada di sana kan jelas sudah ikut. Kalau misalnya sekarang tidak ketahuan ya tidak pernah ikut TA, tidak pernah lapor SPT, nah ini yang jadi pertanyaan ya memang kan apakah warisan ini harus diikutkan PPS? Sebenarnya kan warisan ini tanggung jawab sekali lagi tanggung jawab si bapak ya. Karena bapak sudah meninggal ya ada objek berarti objeknya ini kan menjadi subjek pajak. Kalau mendapat penghasilan itu yang harus membayar. Nah, kalau misalnya sudah diwariskan, bapaknya meninggal ya, memang saran saya kalau supaya clear ya diikutkan saja ya. Kalau memang dulunya tidak pernah ketahuan apakah ini sudah membayar pajak atau belum. Jadi seperti itu Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Wayan. Berlanjut pertanyaan kedua dari Ibu Mei dari Indah Diesel. Untuk dividen tidak kena pajak, apakah bisa diperjelas persyaratannya seperti apa? Lalu mengapa badan tidak boleh mengikuti PPS skema 2? Dipersilakan Pak Wayan. Nah, kalau pertanyaan Ibu Mei ini mengenai dividen ya. Ya memang kalau dividen ini kan di Undang-Undang Cipta Kerja memang diberikan fasilitas ya. Jadi dikecualikan dari pengenaan PPH ya, pajak penghasilan baik dividen yang diterima oleh orang pribadi maupun oleh badan. Kalau badan kan jelas ya, kalau badan jelas di undang-undang juga sudah mengatur bukan objek PPH. Kalau pribadi ya ini ada syaratnya harus diinvestasikan.
diinvestasikan selama 3 tahun. Jadi kalau memang nanti menerima dividen, dividennya diinvestasikan selama 3 tahun, maka ini bukan menjadi objek pajak, diberikan pengecualian. Saya kira itu Bu Mei mengenai dividen ya. Kalau mengenai badan, mengapa tidak boleh ikut PPS skema 2? Nah, nah ini kalau badan kan dianggap sudah lebih, pertama mungkin badan sudah lebih rapi ya. Sudah lebih rapi ya, dengan asumsi semua kan dilaporkan. Kemudian yang kedua, dari sisi data mungkin pemerintah, ya, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sudah memiliki data yang akurat mengenai ya, pembukuan, mengenai penghasilan, kemudian juga profiling dari wajib pajak badan ya, sehingga ketika dilakukan penegakan hukum, saya kira mungkin akan lebih mudah ya. Nah, orang pribadi ini yang kelihatannya kan ya, masih sembunyi-sembunyi ya, di mana di Direktorat Pajak juga mungkin dalam hal ini kan masih dalam tahap mengumpulkan data, jadi belum bisa mengcapture semua. Ya. Kemudian yang ketiga memang tadi yang saya sampaikan coverage ya, jadi kalau orang pribadi kan terlalu banyak ya, coverage untuk diperiksa satu-satu kan memerlukan resource yang sangat banyak. Nah, ini mungkin jadi keterbatasan juga bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kalau resource-nya terbatas, kalau harus meriksa semua orang ya. Nah, kalau badan relatif lebih terjangkau dan lebih terawasi. Jadi mungkin kalau misalnya badannya ada yang belum melaporkan sesuai dengan yang seharusnya penghasilannya, jadi saya kira akan lebih mudah untuk di-capture dibanding dengan orang pribadi. Saya kira itu mungkin, Bu Mei. Baik, terima kasih Pak Wayan. Kita berlanjut ke pertanyaan ketiga dari Ibu Eni. Untuk pembelian aset secara kredit dan masih mencicil di tahun 2022, apakah diungkapkan di PPS dan dokumen apa saja yang dapat menunjang dalam pengungkapan? Terima kasih. Baik, persilahkan Pak Wayan. Baik, pertanyaan Bu Eni adalah pembelian aset ya, pembelian aset melalui hutang ya, tapi masih nyicil di 2022 ya. Nah, tetap kalau misalnya ada aset yang belum dilaporkan di SPT 2020, ya tetap harus diungkapkan lewat PPS ya, meskipun masih berhutang. Nanti kan yang dilaporkan di sana kan yang dibayar PPh finalnya kan harta bersih ya. Jadi harta bersih itu berarti asetnya dikurangin dengan cicilan hutangnya kan gitu kan ya, dengan hutang yang masih outstanding. Jadi itu harta bersih. Nah, itu yang harus diungkapkan di program PPS nanti, program pengungkapan sukarela. Saya kira mungkin ini yang kebijakan kedua mungkin ya kelihatannya ya, yang 2016 sampai 2020 mungkin maksudnya Bu ini ya. Jadi ada pembelian aset baru, mungkin entah tahun 2020, entah tahun 2019, ya, tapi masih hutang dan selama ini belum dilaporkan di SPT. Ya. Jadi kalau dilihat di SPT tahun 2020 belum ada aset, ya. Yang asetnya ini belum ada ya. Itu yang harus diikutkan PPS ya. Tapi yang dibayar PPh finalnya adalah sebesar harta bersih. Jadi aset dikurangi dengan pokok utang yang masih outstanding. Saya kira itu Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Wayan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dian dari PT Kargo Indonesia. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tahun 2022, jika NIK sama dengan NPWP, bagaimana untuk transaksi perorangan? Contoh, transaksi JNE, mereka tidak meminta KTP, hanya nomor telepon. Apakah bisa PPN digunggung? Pertanyaan kedua, tarif PPN dengan DPP nilai lain apa menjadi 1,1% juga? Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan Pak Wayan. Nah, kalau mengenai penerbitan faktur, ini kalau tahun 2022 ya, NIK sama dengan NPWP ya, benar. Ya, sekarang transaksi perorangannya misalnya JNE tidak meminta KTP ya. Nah, ini kalau PPN digunggung itu kan biasanya untuk transaksi retail ya. Jadi transaksi retail memang kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja kan diperbolehkan tanpa mencantumkan identitas pembeli secara lengkap ya. Kemudian juga nama dan penandatangan si penjual. Nah, itu kan yang digunggung kalau misalnya penjualannya penjualan retail. Nah, apakah ini termasuk kategori yang digunggung nanti ya kan? Nah, kalau
kalau penjualannya ini retail ya, kalau JNE ya, kalau JNE ini retail apa tidak ya. Nah, kemungkinan kalau forwarding ya, kalau jasa ekspedisi kemungkinan akan menggunakan nilai lain. Atau kalau sekarang kan mungkin dengan kegiatan usaha tertentu bisa menggunakan PPN final ya. Jadi PPN final ini ya kita tidak tahu apakah nanti 1% atau berapa persen ya. Tapi yang jelas ya, PPN yang dipungut oleh JNE ini bagi Bapak Ibu kan jadi pajak masukan ya sebenarnya kan. Kecuali JNE-nya karena sudah memungut dengan besaran tertentu, ya itu tidak, pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Gitu ya. Nanti kita tentu akan melihat lebih jauh, Bu, apakah perusahaan ekspedisi ini masih masuk kriteria dalam penggunaan tarif PPN final ya. Jadi kalau dalam bayangan saya sih harusnya masih, karena di sana kan istilahnya kan masih ya transaksinya juga banyak, kemudian juga kegiatan usahanya juga tidak bisa dipisahkan barang dengan jasa ya kan, jadi ada komponen jasa, komponen mungkin komponen lainnya gitu kan. Jadi saya kira mungkin akan menggunakan nilai lain, masih menggunakan nilai lainnya sehingga mempermudah dalam pemungutan PPN ini. Dan juga ya nilai lain ini bisa jadi masuk ke ranah PPN final ya dengan menggunakan metode besaran tertentu, entah 1% atau 2%. Saya kira sih itu Bu Dian ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bangun dari PT BDS. Apakah pemberlakuan UU HPP ini berlaku surut? Bagaimana dengan upaya keberatan yang sudah ingkrah, yang ditolak dan yang dikabulkan sebagian, serta yang belum ingkrah? Apakah masih ada peluang pengajuan keberatan kembali setelah adanya pemberlakuan UU HPP terbaru ini? Baik, dipersilakan Pak Wayan. Baik, ini pertanyaannya Pak Bangun ya. Yang jelas Undang-Undang HPP ini kan tidak, undang-undang semuanya saya kira tidak ada yang berlaku surut ya. Jadi di Undang-Undang HPP pun ditegaskan bahwa undang-undang ini berlaku sejak diundangkan ya. Bahkan beberapa ketentuan misalnya seperti tarif PPN itu baru berlaku sejak 1 April 2022. Jadi tidak bisa berlaku surut. Nah, kalau ada keberatan yang sudah inkrah, sudah ditolak, ya upaya yang bisa dilakukan ya tentu lanjut ya. Jadi Pak Bangun bisa mengajukan banding sebenarnya. Banding kalau yang masih ditolak atau belum dikabulkan di banding bisa mengajukan peninjauan kembali. Jadi sudah tidak bisa lagi mengajukan permohonan keberatan yang kedua kali ya. Gitu. Jadi saya kira sudah tidak ada peluang lagi mengajukan keberatan, tapi Pak Bangun ya kalau memang keberatannya sudah diputus, sudah terbit keputusan, bisa mengajukan banding ya sepanjang masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang Pengadilan Pajak. Itu saya kira Pak Bangun ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Bangun pertanyaannya. Berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferdinand dari PT Kurnia Luhuk Sejati. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika pada taks amnesti jilid pertama belum menjadi WP, belum memiliki NPWP juga, sehingga tidak mengikuti teks amnesti jilid pertama, dan saat ini sudah menjadi WP dan memiliki NPWP. Apakah ada kebijakan untuk tarif yang dikenakan? Pertanyaan kedua, bagaimana jika sudah ikut teks amnesti jilid pertama dan KPP sudah melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2016, serta saat ini ada surat permintaan klarifikasi atas AEOI, apakah masih bisa ikut PPS? Terima kasih. Baik, Pak Wayan dipersilahkan. Baik, Pak Ferdinand. Wah, dari jauh-jauh dari Luwuk ini ya. Ya, pertanyaan yang pertama, kalau misalnya dulu ketika TA, teks amnesti jilid 1, belum memiliki NPWP, jadi tidak ikut ya. Belum memiliki, ya sebenarnya kan kalau belum memiliki NPWP bisa daftar juga dulu kan sebenarnya ya. Kalau memang ada penghasilan, ada aset ya, yang belum dilaporkan, ya, sudah memiliki penghasilan di atas PTKP. Tetap intinya kewajiban pajak itu kan kalau sudah memiliki penghasilan di atas PTKP, maka harus membayar pajak. Nah, aset itu kan sebagai proksi atas penghasilan yang diperoleh.
Jadi kalau belum memiliki NPWP artinya kan sudah memiliki penghasilan ya. Ini asumsi saya ya. Sudah memiliki penghasilan saat itu, sudah memiliki aset, ya, tapi tidak membayar pajak dan tidak mendaftar sebagai wajib pajak, tidak memiliki NPWP. Nah, kesempatan TA1 dulu juga sudah memberikan keleluasaan bahwa wajib pajak boleh mendaftarkan diri memiliki NPWP lalu ikut TA langsung. Ya. Nah, kalau sekarang baru memiliki NPWP, sementara TA1 kan sudah berakhir. Jadi tidak mungkin lagi memanfaatkan TA2, ya, kebijakan 1 ya. Kebijakan 1 tidak mungkin dimanfaatkan lagi. Karena ini kan khusus untuk yang sudah ikut TA sebelumnya. Nah, lalu gimana caranya kalau seperti itu ada aset yang sebelumnya? Nah, ini yang mungkin ya kita harus lihat ya. Kalau misalnya kita lihat Undang-Undang Pengampunan Pajak nomor 11 tahun 2016 yang lalu, berarti kan kalau DJP menemukan ada aset yang tidak ikut TA ya dalam waktu 3 tahun, ya, maka kan diterbitkan kan SKP dengan sanksi, ya, sanksi sesuai dengan KUP. Nah, tapi ini kan sudah lewat 3 tahun, ini jadi bingung juga memang, ya kan. Sudah lewat 3 tahun, tapi tidak ditemukan misalnya, apakah saya harus laporkan? Tanyanya kan itu kan. Kalau saya harus laporkan, apakah saya harus lapor di TA Jilid 2 Kebijakan 2 2016 sampai 2020. Itu pertanyaan berikutnya. Nah, kalau batasan TA, Undang-Undang TA kan ketemu sampai dengan 3 tahun ya, berarti sampai dengan 1 Juli 2019. Kalau nggak ketemu berarti kemana? Berarti tetap akan berlaku, ini menurut pendapat saya ya, tetap akan berlaku Undang-Undang KUP, di mana batas waktu penerbitan SKP kan 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun daluarsa secara administrasi. Kalau daluarsa secara administrasi 5 tahun, ya, tidak diterbitkan SKP, tidak ditemukan juga, ya berarti kan kurang lebih aman kan gitu pendapatnya kan. Tapi jangan lupa bahwa Undang-Undang KUP juga mengenal tadi yang saya sampaikan penegakan hukum secara pidana ya. Kalau misalnya dalam jangka waktu 10 tahun ditemukan, ya bisa jadi mungkin pengenaannya lewat pemeriksaan bukti permulaan. Ini baru pendapat saya sesuai dengan mekanisme yang dilakukan yang diatur dalam Undang-Undang KUP ya. Ya. Lalu kalau ikut kebijakan 2 apakah boleh ya? Kalau kebijakan 2 kan sudah jelas mengatur aset ya. Perolehannya kan 2016 sampai 2020 yang masih dimiliki pada akhir 2020 ya. Ya, kalau misalnya rumah perolehannya 2015 kan tidak sesuai, berarti tidak bisa ikut jilid 2 dong harusnya. Tidak bisa ikut yang kebijakan 2 juga. Jadi itu posisinya memang masih serba sulit ya. Jadi coba kita tunggu dulu peraturan pelaksanaannya seperti apa. Ya, mudah-mudahan di sana diatur lebih jelas bagaimana perlakuan aset yang diperoleh sebelum 2016 tapi dulu belum ikut TA gitu kan ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau dulu sudah ikut TA lalu dilakukan pemeriksaan 2016, nah apakah masih boleh ikut PPS? Program pengungkapan sukarela. Ya. Ya meskipun sudah dilakukan pemeriksaan sepanjang ini kan yang 2020 kan aset yang dimiliki per akhir 2020 ya kan perolehannya kan bisa 2016, 2017, 2018, 2020 kan gitu kan ya. Berarti 2016-nya ya berarti sudah inkrah kan asetnya harusnya semua sudah dilaporkan dengan benar ya kan. Ya tetap kalau jilid 2 kan melihat per akhir Desember 2020. Ada nggak aset berarti perolehan 2017 sampai dengan perolehan 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahun 2020. Kalau masih ada yang ketinggalan, ya berarti masih boleh ikut PPS, kecuali saat ini sedang diperiksa. Ya. Ini sedang diperiksa ya. Sedang ada pemeriksaan belum selesai ya. Gitu. Atau sedang dalam proses penyidikan, atau sedang dalam proses peradilan pidana perpajakan. Ya. Nah itu mungkin nggak boleh. Tapi kalau misalnya sudah selesai diperiksa dulu, ya berarti harusnya perolehan 2017 sampai 2020 masih bisa ikut PPS ya. Kalau masih ada yang belum dilaporkan. Nah kalau saat ini sedang berjalan pemeriksaan 2016, ya berarti sesuai ketentuan undang-undang nggak bisa ikut PPS. Ya. Kalau misalnya masih dalam proses klarifikasi, dalam hal ini mungkin maksudnya adalah SP2DK, maka berdasarkan
Undang-Undang APP ya tidak menghalangi untuk ikut PPS. Karena yang tidak boleh ikut PPS adalah kondisi dalam atau sedang di dalam pemeriksaan ya. Jadi kalau masih dalam proses SP2DK berarti masih boleh ikut teks amnesti jilid 2, masih boleh ikut PPS ya. Itu ya Pak Ferdinand ya. Jadi masih kalau sifatnya klarifikasi yang dimaksud klarifikasi di sini adalah tadi SP2DK itu masih boleh ikut PPS ya, kecuali sedang atau sudah diperiksa ya. Dalam proses pemeriksaan ya. Sudah terbit SP2 maksudnya. Demikian Mbak Dea ya. Baik Pak Wayan, beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yudhistira. Kembali ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah ada PP-nya terkait natura yang dikenakan pajak, termasuk kepada pegawai yang bagian mana saja? Jika ya, bagaimana cara penghitungannya? Lalu pertanyaan kedua, kalau misalkan perusahaan baru mencapai omset lebih dari 4,8 miliar di pertengahan tahun, apakah sudah otomatis menggunakan tarif normal atau nanti di tahun depannya? Baik, terima kasih Pak Yudhistira, dipersilahkan Pak Wayan. Ya, baik, pertanyaan dari Pak Yudhistira. Apakah sudah terbit PP mengenai pengenaan natura ya atau penikmatan sebagai objek pajak? Nah, sampai saat ini memang belum ada Pak terbit peraturan pemerintahnya maupun PK. Ya, jadi kita masih menunggu ya, mudah-mudahan segera terbit ya sampai dengan akhir Desember sehingga tahun depan implementasinya mungkin lebih mudah dan langsung bisa dijalankan ya oleh Pak Yudhistira ya. Nah, kalau penghitungan tentu kan mekanismenya adalah sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan. Jadi masuk objek PPh 21. Nanti dihitung BPH-nya, ya, termasuk penikmatan, natura yang diberikan kepada karyawan, dihitung nilainya, ya nilainya mau menggunakan nilai apa, nilai pasar, nilai apa, nanti kita lihat peraturan pelaksanaannya. Yang kemudian dihitung BPH 21-nya, nah ini yang harus dipotong oleh perusahaan. Ya. Nah, di satu sisi perusahaan juga boleh mengurangkan tadi natura ini sebagai biaya mulai tahun pajak 2022 ya. Jadi demikian Pak Yudhistira mengenai natura ya. Kalau mengenai ini omset ya untuk UMKM ya sampai pertengahan tahun sudah mencapai 4,8 ya. Apakah tahun pertama itu masih menggunakan PP23 ya atau sudah harus menggunakan pembukuan gitu kan ya. Ya. Jadi saya kira tahun pertama tetap menggunakan 4,8 ini sampai dengan akhir tahun nanti, tahun pajak berikutnya sudah tidak bisa lagi menggunakan PP 23 2018, tapi sudah harus menggunakan pembukuan ya. Tapi jangan lupa meskipun misalnya Pak Yudhistira menggunakan pembukuan kan kita masih memiliki fasilitas ya. Fasilitas pasal 31E ya. Jadi pada pengusaha mikro ya kecil ya dengan penghasilan bruto omsetnya sampai 50 M, jadi porsi 4,8-nya itu mendapat potongan ya, potongan tarif PPh 50%, jadi hanya bayar 11%. Jadi pembukuan pun ya pemerintah sebenarnya masih berpihak kepada pengusaha kecil menengah ya. Ya saya doakan semoga segera melebihi 4,8 M, Pak. Bukan karena bayar pajaknya lebih besar ya, tapi kan artinya usahanya maju ya, berkembang. Demikian ya Pak Yudhistira. Baik, terima kasih Pak Wayan. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Mulyeni, TPL Group. Pertanyaannya juga kembali ada 2. Yang pertama, apakah pemberian fasilitas kendaraan ke direktur dikenakan PPh 21? Dan jika dikenakan, bagaimana dengan biaya penyusutan kendaraannya? Apakah diakui secara keseluruhan? Pertanyaan kedua, untuk integrasi NIK dipersamakan dengan NPWP, apakah tarif PPh akan berubah jika menggunakan NIK? Baik, terima kasih Bu Leni atas pertanyaannya. Dipersilakan Pak Wayan untuk menjawab. Baik Bu Mulyeni. Jadi pertanyaannya, apakah pemberian fasilitas kendaraan ke direktur dikenakan PPh 21? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang APP sekarang mulai tahun 2022 itu menjadi objek penghasilan, berarti dikenakan PPh pasal 21 ya. Ya. Lalu penyusutan kendaraannya gimana? Apakah boleh dibebankan secara keseluruhan? Ya,
Kalau dulu mungkin 50% ya. Kalau memang masih ada fungsi operasional untuk kantor. Tapi kalau murni untuk kepentingannya direktur pribadi ya, yang dulu kan semua penyusutan, seluruh nilai penyusutan tidak boleh dibebankan karena tidak terkait langsung dengan kegiatan 3M yang mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan. Nah, kalau sekarang dengan natura penikmatan menjadi objek PPh, maka ya, penyusutan kendaraan tersebut ya, seharusnya boleh semuanya dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi tetap prinsipnya adalah taxable deductible ya. Jadi perusahaan Ibu Mulia ini boleh mengurangkan natura atau tadi pemberian fasilitas kendaraan itu kepada direktur ya, penyusutannya boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan. Kemudian untuk integrasi NIK yang dipersamakan dengan NPWP, apakah akan mengubah tarif PPh ya? Saya kira kalau PPh orang pribadi kan sama ya, jadi tidak ada yang berubah. Ini hanya mekanisme administrasi supaya pemerintah ya saat ini kan mengintegrasikan data supaya ada kesatuan data ya. Ya maunya kan ada SIN ya, single identity number ya. Jadi ada kesatuan data ya, baik NPWP, baik dari sisi perpajakan maupun dari sisi data kependudukan lainnya. Misalnya ya jaminan sosial dan segala macam ya. Nah, dengan digunakannya NIK sebagai NPWP kan tadi tujuannya supaya ya pemerintah memiliki data yang lebih komprehensif terhadap wajib pajak orang pribadi yang terkait ya. Kalau mengenai tarif tetap tidak akan berubah, tarif tetap mengikuti pasal 17 ya. Jadi kalau sekarang Undang-Undang HPP tarif orang pribadi kan ada beberapa layer ya, sampai dengan 60 juta 5%, ya, kemudian tambahan satu layer yang paling atas, kalau penghasilan di atas 5 miliar sudah kena 35%. Jadi sama Bu, tarifnya sama. Demikian Bu Mulyani ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Semoga Bu Mulyani jawaban Pak Wayan dapat menjawab ya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rohmatullah dari KAP Suratman Semarang. Untuk program PPS berakhir di bulan Juni 2022, sedangkan untuk pelaporan SPT tahunan 2021 OP, terakhir pelaporan adalah di bulan Maret 2022. Bila WPOP mengikuti PPS yang masuk dalam kebijakan kedua setelah bulan Maret 2022, bagaimana untuk harta baru di SPT tahunan 2021? Apakah perlu dilakukan lagi pembetulan SPT tahunan OP tahun 2021 tersebut terkait dengan PPS yang diikuti atau bagaimana? Terima kasih Pak Rohmatullah. Dipersilakan Pak Wayan untuk menjawab. Ya, baik, ini pertanyaan yang bagus nih dari Pak Rohmatullah nih. Ya, memang kan program PPS ini kan Januari sampai Juni 2022 ya kan, sementara batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi kan sampai 31 Maret 2022 yang 2021 kan. Ya. Nanti kalau ya seperti TA kemarin biasanya apa yang dilaporkan di surat pernyataan ketika mendapat surat keterangan kan harus disampaikan juga di SPT ya kan, menjadi aset baru ya kan. Nah, sekarang dengan batas waktu Maret ini apakah keburu waktunya, sementara kan batas waktunya kan sampai Juni ya kan. Sudah kelewat sebenarnya batas waktu penyampaiannya kan. Nah, apakah nanti akan pembetulan? Nah, terus terang kalau ini memang kita harus menunggu, Pak. Menunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari pemerintah ya. Kalau dari pendapat saya ya, kalau misalnya ya menunggu sampai dengan katakanlah berakhirnya PPS ini ya, baru kemudian menyampaikan SPT tahunan, tentu kan tidak pas juga karena tentu ada orang lain yang belum tentu ikut PPS kan gitu ya. Jadi tetap jangka waktu ini kan harus diikuti sesuai dengan undang-undang. Jadi batas terakhir penyampaian SPT tetap Maret 2022 ya kan, untuk SPT 2021. Ya kalau ikut PPS, kalau tidak ikut PPS kan berarti nggak ada ininya kan, nggak ada urgensinya kan gitu ya. Nah, bagi yang ikut PPS, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah memang pembetulan jadinya, Pak. Jadi ketika nanti memang ikut PPS, mendapat surat keterangan, lalu baru membetulkan SPT 2021 setelah Juni 2022 kan gitu jadinya kan. Atau bisa juga nanti pelapornya startnya baru dilakukan ketika SPT 2022, bisa juga ya kan. Ya. Jadi nanti kita lihat pilihan pemerintah yang mana, apakah melakukan pembetulan SPT 2021 setelah mendapatkan surat keterangan PPS atau menunda pelaporan baru mulainya di SPT 2022.
Jadi pilihannya saya kira antara dua itu. Demikian Pak Rahmatullah, pandangan dari saya ya. Tapi saya belum bisa memastikan karena ini kan harus perlu peraturan pelaksanaan ya. Jadi kita lihat nanti keluarnya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Wayan. Semoga menjawab ya Pak Rahmatullah. Beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cynthia. Izin tanya Pak, kakak saya baru buat NPWP 3 bulan yang lalu. Ada harta atas namanya di tahun 2015, tetapi harta itu sudah masuk di SPT tahunan Bapak saya dan sudah masuk tax amnesty jilid 1. Pertanyaannya adalah, apakah harta itu harus pindah ke SPT tahun kakak saya dan ikut lagi dalam jilid kedua? Baik, terima kasih Bu Cynthia pertanyaannya. Pada Pak Wayan dipersilahkan menjawab. Oke, baik Bu Cynthia. Ini berarti hibah ya Bu Cynthia ya. Ini dengan asumsi kan Bapak masih ada ya. Berarti hibah ya, hibah kepada kakaknya ya. Nah, kalau hibah hartanya sudah diikutkan TA, ya berarti kan sudah clear harusnya ya. Tidak perlu lagi ikut TA jilid 2 atau PPS ini. Ya. Karena harta itu kan hibah-hibah kepada anak, ini kan masih dalam kategori penghasilan yang bukan objek pajak, masih kategori pasal 4 ayat 3 ya. Apalagi ini kan sudah clear ya, dulu sudah diikutkan TA, berarti sudah tidak ada lagi ya kewajiban pajak atas aset yang dihibahkan tersebut. Mungkin demikian Bu Cynthia ya, semoga jelas ya. Jadi kalau menurut saya ini sudah tidak perlu lagi ikut TA atau PPS yang kebijakan 1 maupun kebijakan 2 ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Untuk Ibu Cynthia, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Baik, untuk selanjutnya, bagi pertanyaan yang belum dapat terjawab di sesi kali ini, dapat mengirimkan email ke tim konsultan sebagaimana tertera dalam kolom chat. Baik, luar biasa sekali pemateri pada webinar sore hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur rangkaian sesi pada webinar sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, pada Bapak Iwayan Sudiarta, yang sudah bersedia membagikan ilmu dan juga pemaparan yang baik, juga kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang sudah menyimak dengan antusias webinar diskusi pada hari ini. Akhir kata, saya Agatha Dea sebagai pemandu webinar sore hari ini, pamit undur diri. Jalan-jalan ke Bali, tidak lupa membeli makanan. Demikian webinar Kupas Tuntas UU HPP hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat sore, sampai berjumpa di webinar yang selanjutnya.